Perkenalkan, nama saya Dwi Audripianda Putri. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya sebagai UAS dari mata kuliah seminar yang berjudul untuk latar belakang dari presentasi ini merupakan Monumen Bandung Lautan Api merupakan simbol monumental yang berdiri untuk menegang peristiwa heroik yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 ketika rakyat Bandung secara kolektif membakar kota mereka sendiri dalam aksi bumi hangus sebagai bentuk perlawanan terhadap kedatangan kembali tentara Belanda dan pasukan sekutu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Aksi ini bukan hanya tindakan sih, tetapi dari pengorbanan besar, keberanian, serta semangat nasionalisme yang luar biasa di mana rakyat rela meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sendiri, harta benda, demi mempertahankan kemerdekaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus utama pada analisis semiotika sebagai metode untuk menggali dan menginterpretasikan makna simbolik serta estetika dalam Monumen Bandung Lautan Api. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam, holistik, dan kontekstual, khususnya dalam konteks seni rupa dan budaya visual yang syarat dengan muatan makna. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan semiotika, yaitu satu dari teori semiotika Charles Sanders Peirce yang membagi tanda ke dalam 3 kategori, yaitu diantara lainnya icon, tanda yang menyerupai objek aslinya secara visual, dalam kurung misalnya bentuk api pada monumen. Peirce membantu menguraikan fungsi tanda dalam visual monumen secara sistematik. Dengan pendekatan Charles Sanders Peirce, elemen visual dianalisis sebagai berikut. Icon dengan bentuk api, menyerupai bentuk nyata kobaran api. Ini memperkuat kesan langsung dan pemahaman cepat oleh siapapun yang melihatnya. Lalu ada indeks, tanda yang memiliki hubungan atau fisik dengan objeknya. Api sebagai penanda pembakaran Bandung tahun 1945. Lalu ada simbol, yaitu tanda yang maknanya berdasarkan kesepakatan sosial. Api sebagai dan nasionalisme. Lalu ada teori yang kedua, yaitu teori semiotika Roland Barthes, yaitu yang menelaah makna dalam 3 lapisan: denotasi atau makna literal, konotasi makna simbolik, lalu mitos makna ideologis dan budaya yang menyusun narasi kolektif bangsa. Barthes membagi makna menjadi denotasi, bentuk literal nyala api, konotasi lambang perjuangan dan pengorbanan, mitos sebarengan dengan ideologi nasionalisme dan identitas kolektif bangsa. Monumen Bandung Lautan Api memiliki bentuk utama berupa kobaran api setinggi sekitar 45 meter, tersusun dari material batu bata merah dan beton. Bentuk ini vertikalnya yang menjulang ke langit dengan garis-garis melengkung menciptakan kesan gerak yang dinamis. Struktur ini secara visual menggambarkan kobaran api yang berkobar hebat, sebuah representasi literal dari peristiwa pembakaran kota Bandung oleh warganya sendiri pada tahun 1946. Dari sisi estetika, monumen ini menunjukkan prinsip unity, complexity, dan intensity sebagaimana diungkap oleh Monroe Beardsley. Unity terlihat dari konsistensi berbentuk api yang menyatu dari bawah hingga atas. Complexity muncul dari lekukan-lekukan arsitektur yang dinamis dan tidak monoton. Intensity ditunjukkan melalui dominasi utama
dominasi utama merah bata dan struktur tinggi yang mencolok di ruang publik. Penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan 5 informan dari latar belakang usia dan pendidikan yang berbeda-beda. Temuan utama dari wawancara menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan antar generasi. Generasi tua, sekitar kurang lebih 40 tahun ke atas, memahami secara mendalam bahwa monumen adalah lambang pengorbanan rakyat Bandung. Salah satu narasumber bahkan menghubungkan secara personal monumen ini dengan kisah keluarganya. Seperti yang dia katakan bahwa monumen ini mengingatkan saya akan keberanian ayah saya yang ikut membakar rumah kami sendiri oleh informan yang kedua. Lalu generasi muda, sekitar kurang lebih dari 25 tahun ke bawah, lebih banyak yang memaknai monumen secara estetis, mengapresiasi bentuk visualnya tanpa mengetahui konteks sejarah di baliknya. Temuan ini menunjukkan bahwa monumen sebagai tanda visual memang diterima secara estetis, ikon, dan indeks, tetapi lapisan makna simbolik dan ideologis belum menyeluruh dipahami, terutama oleh generasi muda. Penelitian ini menegaskan bahwa monumen Bandung Lautan Api bukan sekadar karya arsitektural atau estetika visual, melainkan sebuah konstruksi simbolik yang syarat makna historis dan ideologis. Melalui pendekatan semiotika Roland Barthes, ditemukan bahwa simbol api dalam monumen ini memiliki makna berlapis, mulai dari denotasi literal hingga mitos nasionalisme dan pengorbanan. Monumen ini bekerja sebagai media komunikasi visual yang mampu membentuk kesadaran sejarah dan identitas bangsa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.